Tuh. Suaranya di kamera. Situ, di kamera ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Karena takutnya jauh jaraknya, takutnya di videonya tidak Eko. Ibu tidak ada yang mau disampaikan nantinya? Apa langsung saja? Langsung saja, mungkin nanti aja pas closing aja. Iya boleh. Oke, karena ini kan yang mengandung saya maksudnya. Dir, udah. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum. Oh, di sini aja. Ini tuh. Oh, dikepit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia, Bapak Ibu guru. Wow, hebat. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023. Saya akan membersamai CGP saya, Pak Aldo Maulana, Sarjana Pendidikan, yang akan melakukan diskusi yang akan temanya adalah visi dan prakasa perubahan sekolah. Sebelumnya kita haturkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini memberikan kita waktu kesehatan untuk hadir di ruangan ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hera Oktavia, Sarjana Pendidikan. Saya adalah PP Angkatan 9 yang mana Pak Aldo adalah CGP saya. Tempat tugas saya adalah SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Saya akan membersamai Pak Aldo 6 bulan ke depan. Itu aja. Terus hari ini kita akan disupervisi Ibu dari BGP, namanya Ibu Mutia ya, akan membersamai kita. Ya insya Allah sampai selesai akan melihat diskusi ini, dan juga dari SMA 2 ini ada Ibu Pak Kahumas, Ibu Surtini, yang juga nanti ya insya Allah akan terlibat dalam diskusi kita. Oke, sebelumnya kita akan membacakan acara atau apa aja dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, tujuan dari diskusi kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Oh ya, mohon maaf, saya minta foto dulu. Oke, ini enggak ada ini ya. Cinta foto dulu ya. Selama diskusi ya, foto dulu. Berikutnya, 2, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara diskusi ini, alangkah baiknya kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini kita memerlukan diskusi pendapat-pendapat rekan sejawat dari Pak Aldo agar apa visi atau misi dari prakasa perubahan ini menjadi sebuah proses untuk CGP Pak Aldo Maulana. Kepada Pak Aldo dipersilakan. Tunggu Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Hera selaku pengajar praktek dan Ibu dari BGP dan teman-teman. Saya akan mencoba mendiskusikan dan membahas tentang
visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya selaku CGP Angkatan 9 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan fasilitator saya Pak Ali Mutakin Espra, MPDI, dan Ibu Hera Oktavia selaku pengajar praktik. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan diskusi, yang pertama memahami tujuan dan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua memahami visi guru penggerak, yang ketiga memahami penggunaan bagja, yang keempat merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang kelima mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keenam mengidentifikasi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang pertama, tujuan pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun dasar-dasar pendidikan menurut KHD, yang pertama pengajaran. Pengajaran merupakan pemberian ilmu pengetahuan yang dikuasai pendidik sehingga memberi manfaat bagi anak didik. Yang kedua, pendidikan. Pendidik merupakan pemberian tuntutan dalam kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun pemikiran KHD tentang seorang pendidik harus, yang pertama, guru harus berpihak pada peserta didik. Yang kedua, guru harus mengenali karakter peserta didik. Yang ketiga, guru harus menuntun peserta didik sesuai kodratnya. Yang keempat, guru harus bisa memahami tujuan pembelajaran. Nah, adapun trilogi pemahaman yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan pendidik menjadi teladan bagi murid. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah-tengah pendidik membangun semangat. Yang terakhir, Tut Wuri Handayani, di belakang pendidik memberikan dorongan bagi murid. Adapun nilai-nilai dari guru penggerak, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Peran kita sebagai guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach atau pelatih bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktis. Visi guru penggerak yaitu bergerak harus mampu mencerminkan dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan anak yang memiliki profil Pancasila, seseorang pendidik harus memiliki visi yang menuntun dalam berpihak pada anak, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif. Nah, apa itu inquiry apresiatif? Nah, untuk mewujudkan visi sekolah, impian dan melakukan proses perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan yang sistematis, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan menurut Cooperder dan Whitney. Untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah, yang pertama kita harus merumuskan visi yang ingin dicapai. Yang kedua, menurunkan visi prakarsa perubahan. Yang ketiga, menggunakan bagja untuk mencapai prakarsa-prakarsa perubahan. Selanjutnya, pengertian visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita, nilai, masa depan. Visi merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pendiriannya terkait gambaran masa depan yang memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan untuk global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berpikir kritis. Adapun dimensi profil Pancasila adalah yang pertama beriman,
Yang kedua berkebinekaan, yaitu artinya nanti ada gotong royong, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Yang ketiga bergotong royong itu artinya kolaborasi, kepedulian dan berbagi, termasuk mandiri, itu tidak tergantung dengan siapapun. Yang kelima bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi, penalaran reflektif, pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Yang keenam kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal atau orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Adapun prakasa perubahan yaitu penggambaran upaya nyata yang kemungkinan gotong royong dan kontribusi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset dan kekuatan. Berupa sebuah kalimat yang berisi kata utama yang dikuatkan dengan fakta atau frasa yang di dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bagja. Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan, yang juga digunakan dalam manajemen, diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset, hal yang positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan. Adapun Bagja itu diartikan B-nya buat pernyataan, yang kedua A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, yang J gambarkan rencana, yang A atur eksekusi. Pemahaman hari ini mendorong Bapak Ibu untuk menyusun visi dan visi misi sekolah yang difokuskan pada murid, visi yang menggambarkan harapan Bapak Ibu atas murid, visi yang bermakna mendalam bagi Bapak Ibu. Yang ketiga, visi yang mengunggah diri Bapak Ibu sendiri dan orang lain yang membacanya. Sehingga kelak ketika menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perjuangan, tetap bersemangat untuk terus melangkah maju. Pertimbangan penggunaan kosakata yang ada dalam profil pelajar Pancasila tanpa menyebut fase profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid. Nah, di sini ada yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah, di sekolah kita mengutamakan, nanti akan kita bahas dan kita diskusikan, termasuk murid di sekolah kita sadar bahwa betul kita warga sekolah ini yakin untuk, kita dan warga sekolah paham bahwa. Jadi ada 6 dari kalimat rumpang sebagai bentuk cita-cita untuk murid di masa yang akan datang. Nah, ini visi misi sekolah dari SMA 2, mewujudkan insan yang unggul dalam prestasi terampil berdasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan, sains dan teknologi, serta tetap diimbangi dengan mengembangkan potensi keunggulan lokal melalui budaya literasi. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah, apa visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan impian dan cita-cita yang ingin kita capai sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Nah, karena selama ini kita berpikir bahwasanya belajar itu jarang berpihak pada murid. Kita lebih banyak sebagai penghukum. Karena nanti di dalam sebagai guru kita ada 5 dasar, kita sebagai penghukum, sebagai manajer. Nah, di sini tujuan dari guru penggerak, itu sebagai manajer, bagaimana kita mengambil langkah di dalam sebuah tindakan yang dilakukan oleh murid. Nah, udah. Kalimat rumpangnya diisi? Nggak diisi? Nggak langsung dibahas. Hah? Nggak dibahas. Dibahas lah. Ya di situ aja. Ya. Nanti nutup dulu, nanti bahas. Oh boleh. Silakan. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Nah, di sini tadi ada kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Nah, silakan Bapak Ibu isi yang kosong sesuai dengan yang di depan. Jadi kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu buat di, nanti kita diskusikan. Sudah dibagikan kertasnya apa? Kertasnya ada nggak? Enggak, dia pakai itu. Pakai apa? Buku. Oke, nanti dikumpulkan tidak kan? Hah? Dikumpulkan.
Ya gimana? Maksud saya tidak pakai kertas sticky note? Enggak. Kamu ini duduk. Mau pakai sticky note nggak? Boleh. Aduh. Nah, nanti dulu. Saya tengok dulu. Ada nggak sticky note saya? Kalau Nanti dia, tempel di depan. ya, Oh. nanti dari ini cukup nggak ini ya? Nah, nih ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bedakan warnanya. Sesuai. Ini di sini aja, Bu. Nah, Jadi sesuai. kalimat rumpang pertama warna pink semua. Nah, nanti tempel di sini. Nanti Pak Aldo tuliskan di papan sini. Cita-cita pertama apa? Ya, kami aja itu. Biasa ibu sama kami yang tadi beda ya bu. Ya itulah selalu. Apa yang kebunyi? Yang merah yang pertama. Nanti kalau Ya. bisa yang keenam juga buat yang merah, ada apa, Bu? Oke, men. Anak muridku. Oh, tinggal. Setiap orang satu. Ya, dia. Sampai keenam. Kuning juga. Kuning. Boleh satu-satu dulu diskusikan dong, atau mau semuanya? Tapi kalau satu-satu enak, satu-satu dulu. Maksud Satu-satu saya dulu. satu-satu, nanti nempel semua nanti. Oh ya, berarti satu-satu dulu. Nah, yang- ya bagikan nanti yang warna pink semua. Nah, kira-kira kita memimpikan murid yang bagaimana? Ini kok nggak bisa diklik? Jawab yang nomor 1 dulu. ya, nah, yuk. Sudah tempel di mana pak? Situ biar Aldo yang nempel. Oh dikasih kok ya. Punya siapa gitu? Kasih nama enggak? Kode beda bu. Kode aja SQ. Ini nggak mau diklik yang ini ya. Itu yang ini. Sini aja nempel. Ya, nah nanti mereka nempel. Nah, kalau udah silakan Bapak Ibu tempel di depan. Silakan ada yang mau nempel, nanti baru didiskusikan satu-satu. Jadi dibuat Iya, nanti Sudah. mereka nanti notulennya menyimpulkan. jadi Aldo baca dulu. Ya, nanti baca satu-satu orang nih nempel. Nah, ya dipotoi. Fotoi Nanti ya. lupa ini. Nyimpulkan dari ini Aldo Abang baca. Abang baca, lupa nyimpulkan. Ya. Notulennya. Itu yang dikit sini bentar. Ya, jadi Ya Allah tidak ada di foto. Ini enggak mau ini ya. Murid yang cantik. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang sudah menuliskan kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang, nah, kita memimpikan murid yang beriman, berakhlak, mulia, dan cerdas. Oke. Kita memimpikan murid yang berkarakter baik, berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang baik. Ada juga yang mengatakan murid yang mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila, murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua dan guru, berbudi pekerti dan rajin. Selanjutnya ada yang menuliskan berakhlak mulia, sopan, santun dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, beriman dan berakhlak mulia, dan selanjutnya mulia, semangat dan kritis dalam belajar. Ada juga yang menuliskan berkarakter, berakhlak yang baik. Yang selanjutnya berprestasi. Ada juga yang menuliskan kritis dan berkarakter. Yang terakhir
beradab, jujur, dan merdeka. Nah, apakah itu aja, Bu? Di ini kan misalnya yang pertama kira-kira ada yang mau berpendapat. Oh. Nah, itulah yang dituliskan oleh teman-teman tadi tentang kalimat rumpang yang pertama. Nah, dari kalimat tadi apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat? Dipersilakan. Iya, dari yang pertama. Ya. Ya, silakan, Bu. Kalau saya apa ya, apa yang sudah disampaikan kawan-kawan, ini yang pertama itu adalah karakter dari anak dulu, sikap dulu, baik dulu anak itu, gitu kan, hormat dulu. Nah itu yang kita mau. Nah sementara untuk materi pelajaran itu bisa ini ya. Jadi yang pertama sekali adalah pendidikan karakter dulu. Anak itu yang tadinya mungkin karakternya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi itu sebenarnya. Nah, karena materi pelajaran itu bisa dipelajari bisa berbagai cara lah, bukan hanya dengan tatap muka. Apalagi dalam dunia teknologi sekarang banyak cara untuk mendapatkan ilmu sebenarnya, tidak harus ketemu dengan gurunya, tapi guru semata-mata adalah untuk pendidikan karakter dulu itu yang pertama. Gimana caranya bisa mengajak anak kita itu menjadi baik dan lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bu Surtini. Ya, menurut Bu Surtini, yang penting siswa kita itu memimpikan murid yang berkarakter. Jadi karakter itu penting untuk kalau karakternya sudah baik, otomatis semuanya ngikut. Ya. Nah, karena sesuai dengan perkembangan zaman dan kodrat alam juga dari siswa dan kodrat zaman. Karena setiap siswa itu harus memiliki karakter sesuai dengan profil Pancasila. Masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, kira-kira ada. Coba ditawarkan yang Pak Eep? sedang senyum-senyum. Pak Rizky. Oh, belum selesai, Pak Eep. Belum selesai. Oh, Pak belum selesai. Nomor 1. Nah, silakan Bu Miko. Nah, biar hidup, Pak. Di situ kalimat rumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang kebetulan di sini saya menjawab memimpikan murid-murid yang berdedikasi dan berprestasi. Jadi berdedikasi itu maksudnya diawali dengan anak-anak yang memiliki sama seperti dengan itu tadi. Jadi kalau anak-anak itu sudah memiliki dedikasi, pasti anak-anak itu sudah memiliki sikap yang positif, baik itu agamanya maupun attitude-nya. Nah, kemudian dengan seperti itu akan menciptakan anak-anak yang berprestasi. Baik. Terima kasih Bu Mike. Jadi intinya Bu Mike mengatakan setiap anak itu harus berdedikasi atau keinginan dia untuk sekolah. Nah, kalau dia sudah ingin otomatis semuanya ngikut juga. Sama seperti yang penting niat dulu. Kalau di dalam sholat, yang penting kalau niatnya lurus, sholatnya pasti. Iya. Jadi dedikasi itu sangat penting. Kenapa? Untuk memotivasi supaya tujuan yang kita capai. Yang penting anak itu niat dulu sekolah. Kalau tidak niat kan susah juga kita untuk mengajar mereka di kelas karena pikiran mereka bukan di sekolah. Makanya sering terjadi anak-anak tidurlah, boroslah, karena niat mereka mungkin hanya mengikuti usia. Iya. Usia sekolah, saya harus sekolah. Mengikuti kemauan orang tua. Orang tua saya harus pergi sekolah. Jadi keinginan itu bukan didasari dari niat di dalam hati. Itulah karena memang setiap siswa itu berbeda pola pikir. Kadang siswa itu ada juga karena paksaan, ada juga karena tidak ingin di rumah, ada juga kadang siswa itu memang ingin mencapai cita-citanya dan mewujudkan harapan orang tuanya. Ada juga yang memang datang ke sekolah hanya untuk menghibur diri sendiri. Kadang tidur. Ini sebenarnya tugas kita kan Iya. usia tadi. Ini sebenarnya tugas kita selaku pendidik untuk meluruskan, yang menekankan pada mereka bahwasanya pentingnya meluruskan niat dulu sama kepada mereka. Jadi setelah niatnya lurus, insya Allah mereka belajarnya itu ya dengan senang hati. Jadi sekolah ini bukan dengan terpaksa, Iya. dengan senang hati.
Ya, tapi intinya yang penting siswa itu niat dulu. Nah, udah niat, semuanya pasti, baik itu karakter, baik itu dia belajar, semuanya pasti ngikut. Berbeda nanti kalau dia tidak memiliki niat. Nah, niat saja tidak ada, apalagi kalau di dalam kelas. Dah, masih ada yang ingin menambahkan, Pak Rizky? Nah, cukup. Cukup ya. Nah, jadi intinya dari kalimat rumpang yang pertama bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap murid itu harus memiliki niat dulu dan memiliki karakter yang dan keinginan untuk belajar, untuk sekolah, bukan karena paksaan orang tua maupun paksaan orang lain yang berada di sekitar lingkungan mereka. Nah, yang kedua kita diskusikan tentang kita percaya bahwa murid adalah, silakan Bapak Ibu tulis di kertas sticky note yang warna Oren ya. oranye, silakan tempel di depan kalau sudah. Duh, nanti bacakan satu-satu dari ibu ini dari ibu itu. Ya. Jadi nggak usah sambil kesimpulan semuanya. Iya, nanti baru disimpulkan semuanya. Gitu caranya. Kalau langsung itu berarti nggak diskusi dong. Saya sambil bikin laporan ini. Misalnya dari Ibu Tini ini, nah, terus dari siapa aja yang ada di sini, kira-kira yang mau diambil siapa, oke. Terus gimana menurut teman-teman sekalian? Kalau udah selesai boleh ditempelkan gitu. Sudah selesai Bapak Ibu? Coba nanti. Nah, yang kedua kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keinginan masing-masing yang nantinya kita sebagai pendidik membimbing mereka secara optimal dan berkembang dengan baik yang nantinya menjadi agen perubahan di masa depan. Yang kedua ada yang menuliskan tentang potensi dan kemampuan minat bakat yang luar biasa, tidak ada murid yang malas ataupun bodoh. Yang ketiga kita percaya bahwa murid adalah makhluk Allah yang bisa berubah lebih baik dan melakukan perubahan. Yang keempat, kita percaya murid bahwa adalah anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Yang kelima, aset. Jadi murid itu adalah aset yang berharga, yang merupakan fokus utama di dalam dunia pendidikan. Yang keenam, generasi murid itu adalah generasi penerus bangsa yang memiliki masing-masing potensi. Yang ketujuh, murid adalah generasi emas. Yang ke-8, murid adalah anak yang cerdas, memiliki potensi dan keistimewaan masing-masing. Yang ke-9, generasi bangsa yang akan membawa kemajuan. Yang ke-10, percaya bahwa murid adalah anak yang baik dan pintar. Yang terakhir adalah murid adalah generasi yang dapat membawa perbaikan. Nah, dari kalimat rumpang yang kedua, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Dipersilakan.
Bu Ulfa, silakan Bu Ulfa. Tadi saya nulis kita percaya bahwa adalah paling simpel Pak Aldo di situ saya generasi emas. Karena manusia itu terlahir mempunyai bakat dan minat sendiri. Jadi mereka punya potensi masing-masing dan setiap murid itu punya potensi. Jadi mereka itu pasti masuk ke keluarga mereka. Baik, pendapat Bu Ulfa bahwasanya setiap murid itu adalah generasi emas. Sebelum memang ini salah satu program dari pemerintah kita yang ingin menciptakan generasi emas di tahun 2024. 2045. Ya. Itu harapan dari pemerintah kita menunggu 2045. Nah. Selanjutnya ada yang memberikan pendapat lagi? Pak Rizky? Tadi saya menulis yang pada kalimat depan itu adalah kita percaya bahwa murid adalah penerus generasi bangsa atau membawa kemajuan dan perubahan. Dan sesuai dengan cita-cita atau tujuan pendidikan adalah menciptakan suatu manusia yang manusia. Jadi ini tersambung kepada kalimat umpan yang pertama. Jadi selain kita untuk kita mendapatkan tujuan bahwa manusia atau murid pada generasi berbangsa, kita harus mendidikan murid yang beradab, jujur, dan beriman serta berkecerdasan. Karena tentu saja yang pertama adalah dia harus jujur dan beradab. Karena kalau hanya pintar saja, tentu saja orang-orang terus atau yang telah membuat kerusakan di dunia ini itu bukan orang yang tidak pintar, tapi dia tidak beradab dan tidak jujur. Apalagi sesuai dengan ini agak melenceng dari Bang Tinggi Jakarta, tapi saya mengambil dari pepatah seorang Buya Hamka yang mana katanya dalam pepatahnya kalau hanya hidup sekedar hidup, babi bukan juga hidup. Tapi kalau dan juga kalau kerja hanya bekerja, monyet di hutan atau kera juga bekerja. Misalkan kita lihat yaitu dia bekerja memetik kelapa bagi kita. Itu kan sama, kalau kita hanya bekerja untuk mendapatkan profit saja atau segala macam, itu ya berarti dia tidak jauh beda bagi seperti mereka ini. Tapi berarti kita harus beradab, jujur, dan bermanfaat. Karena tujuan kita kan hidupnya adalah menjadi manusia yang manusia. Itulah tujuan dari pendidikan. Kemudian sekolah kembali juga ke kalimat depan ketiga ini saudara. Di sekolah kita mengutamakan kejujuran dan peradaban. Karena kalau kita hanya materi saja, WC itu di mana WC? yang membuat bom atom itu siapa? Dr. Robert Oppenheimer. Dia orang ilmuwan cerdas. Tapi dia pintar. Tapi apakah dia mengutamakan kejujuran, beradab dan kemanusiaan? Tidak. Karena dia akhirnya mengakibatkan Bagus biasanya. kayak bom atom sampai sekarang pun masih jadi perlombaan. Oh, masih cowok. Kita bisa bangun generasi bangsa yang membawa perubahan dan kebaikan serta kemanfaatan sebagai manusia ya sesuai dengan tujuan itu. Kita harus beradab, jujur yang paling utama. Karena pendidikan kemudian ambil juga pepatah dari Muhammad Hatta, yaitu tidak jujur susah bodoh bisa dipelajari atau diubah, tapi tidak jujur susah diubah. Jadi kita harus saya penting tentang kejujuran dan akhlak atau adab. Nah, baik, terima kasih Pak Rizky sudah menceritakan. Memang betul kata Pak Rizky, manusia itu adalah humanis atau humanisme atau manusia yang memanusiakan manusia. Nah, itu sejatinya manusia adalah memang makhluk sosial. Dan juga perbedaan manusia itu seperti memang manusia itu memberi akal. Kalau dia punya akal berarti dia punya adab. Nah, dan juga memang pemuda itu atau peserta didik, tidak hanya peserta didik, mungkin kita juga merupakan sebuah agen perubahan. Agen perubahan untuk yang masa depan kita, baik itu menciptakan masa depan yang cerah, bagaimana kita menciptakan siswa yang terampil, beradab, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti saya juga mengutip sebuah kutipan yang dikatakan oleh Pak Soekarno,
Pak Soekarno juga pernah mengatakan, beri saya 10 orang pemuda, saya guncangkan dunia. Ternyata hari ini dunia juga tidak terguncang. Karena belum ada pemuda yang memberikan pergerakan terhadap perubahan yang baik terhadap bangsa kita. Baik itu dalam yang pertama di dunia pendidikan. Ya, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya, masih ada yang ingin berpendapat? Cukup? Oh. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ulfa bahwasanya setiap siswa itu merupakan generasi emas. Kalau kata Pak Rizky, pemuda itu adalah harus beradab dan memiliki akhlak karena mereka adalah sebuah agen perubahan. Nah, tetapi tidak hanya siswa, kita juga merupakan agen perubahan. Karena kita akan menciptakan generasi emas seperti kata Bu Ulfa tadi. Baik, kesimpulannya adalah bahwasanya kita percaya bahwa murid itu adalah aset di dalam dunia pendidikan, baik itu bagi negara, karena siswa adalah generasi emas yang nantinya akan membangun Indonesia lebih baik lagi. Dan terima kasih. Selanjutnya kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, silakan Bapak Ibu isi. Kalau sudah silakan ditempelkan di depan. Masih ada? Sudah? Nah, sambil menunggu satu lagi, kita bacakan pendapat dari teman-teman tentang kalimat umpan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan, yang pertama ada yang menuliskan karakter, yang kedua kedisiplinan dan kejujuran, yang ketiga ada juga yang menuliskan pendidikan karakter, yang keempat pendidikan karakter dan akhlak mulia, yang kelima karakter juga, yang keenam kedisiplinan dan beradab dan kesopanan, yang ketujuh adab, kejujuran dan proses. Yang selanjutnya ada yang mengutamakan asas kekeluargaan, yang terakhir pendidikan karakter dan sama juga. Jadi di sini rata-rata teman-teman membuat dari kalimat rumpang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Jadi teman-teman rata-rata membuat pendidikan karakter. Nah, dari kalimat rumpang yang ketiga ada yang bisa memberikan pendapat kenapa membuat pendidikan karakter. Bu Nisa, Jeplin, silakan. Bu Ulfa. Saya di kalimat rumpang dari sekolah kita mengutamakan, saya tadi menulisnya ada berkarakter. Kalau menurut saya, kenapa kita di sekolah mengutamakan adab dan berkarakter? Anak itu harus punya adab, Pak. Karena kalau dalam sunnah Rasulullah itu adab dulu baru berilmu. Jadi utamakan adab baru berilmu. Kalau ilmu duluan tapi tidak punya adab, ilmunya tidak berguna buat dia dan buat teman-teman. Terima kasih Bu Ulfa. Masih ada yang ingin memberikan pendapat? Bu Sri ini. Di kalimat rumpang yang ketiga, kita mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Jadi kenapa saya
diri, ya baik itu peserta didiknya, gurunya, dan semua warga sekolah. Nah, kita tahu lah di sekolah kita itu yang memang terkenal dengan kedisiplinannya. Mulai dari masuk, tidak ada toleransi ya, walaupun sekolah kita ini peserta didiknya dari berbagai kecamatan, saya katakan ada yang paling jauh di Mulia misalnya, atau kecamatan Bupalik ya ada. Nah, tapi itu tidak toleransi, disiplin dulu, karena dari disiplin ini kan mereka akan melahirkan sikap-sikap yang lainnya. Nah, kemudian kejujuran ya, jadi jujur dulu yang penting ya, jujur dulu yang penting. Mungkin ada kaitannya dengan kata di adab ya. Seperti itu sebenarnya itu yang kita utamakan di sekolah kita. Nah, mengenai ilmu itu akan kita pelajari seiring berjalannya waktu, jadi belakangan yang penting disiplin dulu, kemudian jujur dulu ya, sikapnya dulu lah yang penting. Baik, terima kasih Bu Surtini. Tadi Bu Ulfa sudah menyampaikan bahwasanya kalimat rumpang yang ketiga di sekolah kita itu mengutamakan adab, baru ilmu. Nah, kalau ada yang mendulukan ilmu daripada adab itu salah. Karena memang setiap orang selaku kita sebagai manusia itu adab itu yang pertama. Percuma kita sekolah tinggi-tinggi kalau adab kita tidak ada. Apalagi kalau dalam keseharian kita, adab ini tidak hanya dipakai di sekolah tetapi di lingkungan juga bisa. Contoh kita, bagaimana kita melakukan tindakan kita terhadap adik kita, bagaimana kita berkata dengan orang yang lebih kecil, orang yang sebaya, dan orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mungkin kita menyamakan cara bicara kita dengan orang yang lebih tua. Dari yang disampaikan oleh Bu Surtini juga, kita setiap siswa itu di sekolah itu kita harus mengutamakan kejujuran. Kejujuran ini juga sama nanti berkaitan dengan adab tadi. Dan yang kedua, kedisiplinan, karena memang di SMA 2 ini disiplin. Kalau udah masuk 7.30 tidak ada lagi yang boleh masuk kelas. Karena memang itu aturan yang sudah dibuat bersama oleh sekolah dan peserta didik. Apalagi kalau di sekolah kita ini merupakan sekolah yang masyarakatnya banyak, baik itu dari suku, agama, dan lain-lain. Karena memang baik itu menyesuaikan berbagai suku dan pola bahasa pun juga beda. Jadi memang di sekolah ini harus dibiasakan kedisiplinan, dan siswa harus memiliki sifat yang jujur dan adab yang diutamakan. Selanjutnya kita ambil kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, silakan Bapak Ibu tulis, kalau sudah silakan kumpulkan ke depan. Sudah.
Nah, kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah sadar bahwa betul ada beberapa yang berpendapat, ada yang menyatakan pendidikan layak di sekolah, membentuk karakter serta mendapatkan hak mereka. Mereka juga harus menjalankan kewajiban. Ada yang juga menuliskan pergi ke sekolah itu untuk belajar. Ada juga kedisiplinan itu penting. Ada juga yang menuliskan untuk mendapatkan pendidikan karakter ilmu dan memperbaiki diri. Yang ada juga yang menuliskan sesuatu yang mahal. Nah, ada juga yang menuliskan adab, karakter, kedisiplinan dan adalah hal yang utama. Ada juga yang menuliskan pendidikan sangat penting untuk masa depan. Ada juga pengajaran yang layak sesuai dengan tujuan mereka peserta didik dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, bahwa peserta didik itu memiliki aturan harus dipatuhi. Nah, di sini saya ambil satu. Siapa yang menuliskan murid di sekolah sadar bahwa betul mereka berhak mendapatkan pendidikan layak. Nah, silakan Bu Sinta. Kenapa Bu Sinta menggambarkan tentang itu? Terima kasih Pak. Sama tadi menuliskan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jelas ya, karena dalam proses kehidupan itu adanya perubahan yang tidak tahu menjadi tahu itu adalah proses kan Pak. Nah, di sekolah ini mereka itu sadar bahwa kita di sekolah itu belajar, dan setelah belajar mereka mendapatkan hak yang ingin mereka belajar di sekolah. Mereka juga harus ada implementasinya, yaitu kewajiban mereka. Misalnya kewajiban itu bukan berupa SPP dan lain-lain ya Pak, tapi bisa berupa kayak perilaku mereka kayak gitu. Nah, misalnya mereka kewajibannya itu adalah membantu orang tua di rumah. Itu kan salah satu sikap yang diimplementasikan dari pelajaran di sekolah. Baik, terima kasih Bu Sinta. Satu lagi, ada yang menuliskan murid di sekolah kita sadar betul bahwa adab dan ilmu harus berdampingan dengan dan selaras. Siapa yang menuliskan tadi? Oh, Bu Elpa lagi. Kita cari lagi Bu Putri. Saya murid sekolah kita sadar betul bahwa murid pergi ke sekolah itu untuk belajar. Nah, balik lagi ke karakter tadi ya Bu ya. Kalau siswa sudah memiliki karakter yang baik, otomatis dia akan sadar bahwa ke sekolah itu tujuannya untuk belajar sama mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, terima kasih Bu Putri. Jadi Bu Sinta tadi mengatakan dari kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa setiap murid itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bu Putri, bahwasanya setiap murid itu datang ke sekolah mendapatkan hal yang menurut mereka layak bagi mereka untuk menerima pembelajaran, karena sesuai dengan cita-citanya atau keinginan mereka, apa tujuan mereka ke sekolah. Karena mereka ke sekolah ada juga yang memang betul ingin mendapatkan dan mendapatkan pengajaran yang baik dari guru-gurunya. Nah, terima kasih Bu Putri dan Bu Sinta. Dari kalimat rumpang yang kelima, silakan Bapak Ibu buat. Kita warga sekolah ini yakin untuk nanti visi misi. Cuman 2 tuh Bang. Hah? Inisiatif perubahan dari visi misi sekolah.
Jasa namu. Sudah selesai? Satu lagi. 5. Nah, dari kalimat rumpah yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, saya ambil yang ketiga. Di sini ada yang menuliskan kita warga sekolah ini yakin untuk dapat mencapai generasi penerus yang cerdas dan berkarakter. Ini siapa yang nulis? Oh. Kalau enggak, ini yang membuat memimpikan kondisi belajar mengajar yang layak untuk proses pembelajaran. Sehingga terbentuk generasi yang berkualitas. Sepertinya Pak Rizky, tulisannya kelihatan. Ya, jadi saya juga yakin untuk menciptakan suatu kondisi yang layak proses mengajar yang layak. Jadi bagi saya sih itu adalah kelayakan suatu proses pelajaran sehingga terjadi proses yang bagus agar terciptanya suatu generasi yang berkualitas. Karena selain yang kita diskusikan tadi seperti berkarakter, beradab, segala macamnya, salah satu yang sangat penting adalah proses. Karena menurut dari pengalaman saya, proses itu sangat penting. Kita mungkin mengajar, tidak penting anak itu mengerti atau tidak. Ya. Yang penting itu dia mengikuti proses. Karena dalam pengalaman saya ketika buat SMA, kuliah, mungkin ada materi itu yang ketika mengikuti proses yang tidak saya mengerti. Tapi ketika bekerja, oh baru teringat. Ini ada dulu ketika saya sekolah materi ini. Jadi materi ini jadi terjadi bermanfaat. Jadi kalau misalnya mereka tidak mengikuti proses, ya berarti kan nggak dapat ilmunya. Dia karena itu kerja, ya kerjanya dia nggak paham. Tapi dia kalau mengikuti proses, mungkin tertinggal dalam memorinya, misalnya mungkin nanti ketika dia kerja, dia teringat proses tersebut bisa menjadi ilmu bagi mereka. Terima kasih Pak Rizky. Satu lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan generasi yang beradab. Bu Ulfa lagi, silakan. Bukan? Nah, Bu Silpi. Kenapa Bu Silpi menuliskan yakin untuk menciptakan generasi yang beradab? Bu Olivia, bisa?
untuk membimbing dan menuntun siswa mencapai tujuan pendidikan dan menciptakan murid yang bahagia dalam belajar. Menurut saya itu adalah salah satu hal yang penting. Kita sebagai warga di sekolah ini harus membimbing dan menuntun siswa-siswa ini sesuai dengan tujuannya apa di sekolah. Baik itu dari segi karakternya saling sesuai dengan tujuan di sekolah. Baik, terima kasih Bu Lipia. Jadi seperti kata Pak Rizky tadi bahwasanya kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah, kata Pak Rizky yaitu proses. Karena setiap siswa harus menjalani prosesnya. Dari dia ingin belajar, apa tujuannya, kenapa? Karena setiap proses itu perlu. Kita bisa melihat perkembangan siswa juga melalui proses. Yang selanjutnya Bu Lipia juga mengatakan setiap siswa itu kita warga sekolah ini untuk menuntun mereka kenapa mereka ingin belajar, kenapa mereka ingin melakukan ini, apa tujuan mereka untuk belajar. Itu yang pertama. Silakan Bu Nike. Kalau menurut saya jawaban teman-teman itu udah bagus semua. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya di sekolah itu yang paling utama. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Jadi untuk mewujudkan yang dibilang kata Ibu Livia sama Pak Rizky tadi. Itu kalau menurut saya itu adalah yang pertama adalah bekerja sama dan saling mendukung. Dengan diawali dengan bekerja sama, maka tujuan yang akan kita capai itu akan terwujud dengan cara apa? Tadi saling bersinergi. Jadi hal yang utama adalah bekerja sama. Terima kasih Bu Nike. Kalau sekolahnya sudah tidak memiliki tujuan yang sama, maka tujuan yang dibilang oleh dua orang guru tadi, saya rasa nggak akan tercapai seperti itu. Terima kasih Bu Mike. Jadi kata Bu Mike kita harus saling bekerja sama. Memang bekerja sama ini tidak hanya diri kita selaku individu, kita juga bisa dengan teman sejawat, bahkan juga dengan kepala sekolah, dengan wakil, dan begitu juga dengan peserta didik. Karena komponen ini merupakan hal yang harus bersinergi karena jalannya pendidikan yang baik dan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap komponen ini harus saling bekerja sama atau bersinergi karena untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Jadi tanpa kerjasama nggak akan tercapai tujuan yang sekolah inginkan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya. Benar juga Bu Mike, memang bekerja sama itu penting karena kalau dia kerjanya individual atau kita selaku guru, kita tanpa memikirkan siswa atau lingkungan, karena tidak hanya guru atau teman sejawat tetapi orang yang kerja di sekolah seperti tata usaha, komponen yang ada di lingkungan sekolah, karena harus majunya sebuah sekolah atau pendidikan, semua komponen ini harus saling bekerja sama. Dan selanjutnya kalimat rumpang yang ke-6. Kita dan warga di sekolah paham bahwa, silakan Bapak Ibu tulis di kertas sticky note. sebenarnya dari tes sama bilang itu ulang hari yang tes
Visi misi satu lagi visi misi sekolah. Tidak apa Bu, boleh keluar. Dari BGP 2 Iya, jam 11 lamaan. jam 11 Bu. Sudah? Masih ada yang belum? Bu Rizky, Pak Rizky, salah. Maaf Pak Rizky. Bu Rizky mana? Nggak ada ya? Nggak ada Bu Rizky di belakang. Nah, dari kalimat rumpang yang ke-6, kalimat rumpang yang ke-6, kita dan warga sekolah paham bahwa, nah tadi ada silakan ada yang menyampaikan pendapat. Silakan Bu Nisa, tadi katanya mau menyampaikan karena tertunda karena ingin ke WC. Mengajar murid, tapi muridnya tidak ada motivasi untuk belajar, saya rasa tidak bisa tunjuk visi kita untuk memotivasi. Kita perlu Inti dari Bu Nisa adalah bekerja sama, karena setiap stakeholder yang ada di sekolah itu harus saling menyokong satu sama lain. Kalau gurunya hanya semangat tapi siswanya tidak, kan percuma juga. Nah silakan Pak EF juga dari tadi hanya kita yakin bisa. Yang saya tadi menyampaikan ya Pak. Tadi kita dan warga di sekolah paham bahwa kalau jawaban saya tadi, komitmen bersama adalah suatu hal yang penting. Jadi artinya kalau dari saya pribadi, untuk mewujudkan dari semua yang ada di atas 5 poin itu perlu pemahaman kita tentang komitmen menjalankan yang sudah dirancang bersama, kemudian yang sudah disepakati bersama, cita-cita bersama, misi-misi bersama. Kalau tidak ada komitmen menjalankan dan mewujudkannya, ada komitmen teguh yang sabar menjalankannya, itu sulit untuk mewujudkan 5 poin di atas. Makanya menurut saya pribadi, komitmen adalah suatu hal yang penting atas dasar kekeluargaan, atas dasar visi-misi, cita-cita bersama, agar nantinya harapan semuanya tadi mewujudkan generasi emas, pendidikan yang baik, unggul, itu bisa terwujud, bukan sekedar angan-angan dan mimpi. Jadi betul kata Pak EF. Jadi dalam dunia pendidikan atau di dalam lingkungan sekolah, setiap orang itu harus komitmen dulu. Komitmen dan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, wakil, TU, baik itu petugas kebersihan dan siswa. Karena kalau tidak adanya satu orang dalam stakeholder ini yang tidak sesuai dengan visi sekolah, bahkan sekolah ini juga tidak jalan sesuai dengan visi misinya. Jadi setiap stakeholder ini harus saling bekerja sama agar terciptanya generasi emas seperti Pak EF tadi. Sesuai kita juga sesuai dengan program pemerintah, kita akan menciptakan generasi yang emas yang akan suatu saat nanti akan membangun Indonesia lebih baik lagi demi sebuah kemajuan. Baik, terima kasih. Kita sudah menuliskan kalimat rumpang yang ada 6 tadi, sudah kita ambil kesimpulan. Dan selanjutnya dari
kalimat rumpang ini kita ke visi misi sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu baca, ini visi misi sekolah kita, mewujudkan insan yang unggul dalam prestasi, terampil berdasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan, sains dan teknologi, serta tetap diimbangi dengan mengembangkan potensi keunggulan lokal melalui budaya literasi. Nah, dari visi misi sekolah kita ini sudah sesuaikah dengan profil pelajar Pancasila? Karena di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 profil. Dan kita tidak boleh menuliskan di situ profil Pancasila. Kita hanya boleh memasukkan 6 tadi dari yang tergandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini yang profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan berpikir kritis. Nah, dari 6 ini apakah sudah sesuai dengan visi misi sekolah kita atau belum? Kalau belum, silakan Bapak Ibu tulis di sticky note juga boleh, di kertas apapun juga boleh. Menurut Bapak Ibu sudah sesuaikah visi misi ini dengan profil pelajar Pancasila? Visi sekolah kita kalau di tujuan ya belajar pelajar Pancasila, nah sebagian besar itu sebenarnya sudah ini seperti misalnya iman. Di sini kita mengharapkan tampil berdasarkan iman. Nah itu kan sudah poin 1 ya, iman dan takwa baru yang poin 1. Kemudian berkebinekaan global. Di sini ada ya kata-kata yang walaupun tidak secara maksudnya kalimat itu tapi tersirat di sini kayak gitu kan. Kemudian bergotong royong. Di sini Berwawasan lingkungan. berwawasan lingkungan. Nah seperti itu kan salah satu keunggulan ciri khas bangsa Indonesia kan gotong royong. Ya. Ini berwawasan lingkungan. Mungkin kalimatnya ada yang berbeda gitu ya. Kemudian mandiri. Ya, di sini ada kata mandiri. Di sini kan terampil. Kemudian itu juga terampil ini kan bisa mengandung kata kreatif, kritis, nah seperti itu. Mungkin hanya kalimatnya saja yang berbeda. Pada dasarnya sudah mengacu ke harapan tujuan pendidikan kita, mewakili pelajar Pancasila. yang menjadi pertanyaan saya apakah kalimat yang di visi sekolah kita ini harus dengan apa ya poin-poin ini atau masih harus ada perubahan atau ada penambahan? Boleh juga Ibu menambah atau juga karena kalau ingin ditambahkan juga boleh. Tetapi di sini apakah profil ini sesuai atau tidak? Kalau Bapak Ibu mau menambahkan atau ada yang kurang boleh. Karena kita harus menyampaikan visi sekolah ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena harus terkandung 6 poin tadi. Bertakwa, beriman, berkebinekaan global, mandiri, kolaboratif, inovatif dan lain-lain. Nah, masih ada yang berpendapat? Silakan. Berubah? Saya nggak mau menambahkan sih Pak, cuman kan kalau yang profil Pancasila itu yang pertama kita harus beriman dan bertakwa. Jadi menurut saya yang beriman itu didahulukan baru berprestasi. Itu kalau yang lain kayaknya masih selaras. Baik, berarti di sini harus beriman dulu baru menuliskan prestasi di slide. Oh, boleh, silakan. Berarti ini ya untuk merumuskan ini kan semua warga Ya, sekolah, seluruh warga sekolah. mulai dari kepala sekolah, kemudian pembimbingan guru, kemudian perwakilan dari siswa peserta didik, kemudian ada pengurus komite. Nah, jadi untuk mungkin tahun ajaran depan ini perlu dirumuskan lagi Pak susunannya. Iya. Ya itu yang berubah ya. Ya. Jadi wujudkan insan yang unggul. Menunjukkan insan yang unggul berdasarkan iman dan takwa, prestasi terampil berdasarkan
Jadi ini bisa kita ubah seperti kata Bu Ulpa. Jadi ini bebas, boleh bisa diubah karena ini tidak baku. Karena nanti pendidikan selanjutnya apa yang dilihat di masa yang akan datang. Apa kalau hari ini kita melihat kearifan lokal, apakah di masa yang akan datang juga seperti itu? Karena ini tidak ada tuntutan baku untuk menulis visi misi. Karena dari dulu juga di zaman kolonial, mungkin beberapa sekolah belum ada yang membuat visi misi sekolah. Karena visi misi sekolah di zaman kolonial hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berketurunan Belanda atau hanya orang anak cucu Belanda. Warga lokal hanya sebagai pekerja tanpa harus pendidikan. Mungkin karena adanya Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawan yang menciptakan sekolah seperti Taman Siswa, INS Kayu Tanam, dan Kesatrian School, mungkin mulailah pendidikan di Indonesia itu diperuntukkan oleh pribumi. Udah pas itu sebenarnya. Udah susunannya. Ya, berarti susunannya saja diubah sesuai dengan urutan yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berarti karena memang sesuai dengan Pancasila kita juga di sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita harus pastikan setiap seluruh baik itu guru, kepala sekolah, siswa terutama dia harus memiliki agama. Nah, karena agama ini penting sebagai pedoman hidup mereka. Nah, pondasi hidup juga bisa karena agama inilah sebagai pengarah hidup mereka. Karena kalau tidak ada agama berarti kita tidak sesuai dengan Pancasila tadi. Karena di dalam Pancasila wajib bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih ada yang ingin menambahkan? Jadi bisa kita ubah nanti mewujudkan insan yang unggul dan mewujudkan insan yang unggul, yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa dulu enggak? Nah, iman dan takwa dalam. Tapi sebenarnya itu kan sudah ada kata-kata berdasarkan. Sebenarnya kalau itu nggak mesti itu kan harus di awal sebenarnya. Itu kan sudah ada kata-kata berdasarkan. Jadi untuk menciptakan siswa yang unggul berprestasi berdasarkan ini tadi. Kan ada kata-kata berdasarkan. Jadi tidak baku harus iman dan takwa itu harus diutama kata-katanya. Kan sudah ada ditambahkan dengan kata-kata berdasarkan. Itu sudah menunjukkan, iya, sudah menunjukkan kalau iman dan takwa duluan sih. Ya, juga boleh. Berarti mewujudkan insan yang terampil berdasarkan iman dan takwa. Nah, berarti unggul dan prestasinya sudah mencakup di berdasarkan. Nah, juga boleh. Menciptakan siswa yang berprestasi, tampil ibu harus berdasarkan apa? Ya, Bu, masuk. Nah, tadi kata Bu Ulpa kita naikkan iman dan takwanya ke atas. Kata Bu Mike, tidak perlu lagi unggul dalam prestasi, tetapi sudah di situ sudah dituliskan terampil berdasarkan. Berdasarkan ini ada poin-poinnya, karena di visi misi sekolah nanti juga terlampir apa saja poin-poin yang dimaksud dalam terampil dalam dan berdasarkan iman dan takwa itu tadi. Masih ada yang ingin menambahkan? Karena memang seperti kata Bu Surti ini tadi, menyusun visi misi sekolah ini tidak hanya sekelompok kecil atau hanya pihak kurikulum atau hanya guru yang bersangkutan, tetapi seluruh stakeholder baik itu kesiswaan, humas, sekolah, seluruh yang ada di sekolah ini atau stakeholder yang memang memiliki peran penting di dalam sekolah. Masih ada yang berpendapat atau visi misi ini sudah sesuai? Jadi kita tinggal mengubah
Mungkin ini tadi yang kata Bu Mike, mewujudkan insan yang terampil berdasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan, sains dan teknologi, serta tetap diimbangi dengan mengembangkan potensi keunggulan lokal melalui budaya literasi. Sudah pas? Yang pertama tadi dia mewujudkan insan yang terampil. Mewujudkan insan terampil itu dalam artian artinya terampil. Pasti ada Dia inovatif. Ini yang sudah tadi. insan yang terampil. Boleh, silakan Bu Sinta. Kalau saya tangkap memang visi yang sekarang itu sudah sesuai dan dia juga berpenguatan bahwa visi sekolah SMA 2 itu sudah maju ke profil Pancasila dengan kalimat yang itu. Nah, dikeluarkan dengan apa? Berdasarkan tadi itu poinnya iman dan takwa, terus wawasan lingkungan. Tidak ada yang lagi yang perlu diubah, itu semua udah pas ya. Sudah pas. Kalau yang coba buka yang kedua itu tadi itu mewujudkan insan yang terampil, nanti orang-orang nanti Bingung. mengartikan terampil itu berbagai macam arti nanti kan. Terampil apa gitu. Iya, iya. Ya kan? Jadi harus difokuskan ke tujuan utamanya gitu. Bu Ulfa? Kalau Bu Ulfa tadi berpendapat bahwasanya iman dan takwa itu dia dulu didahulukan. Nah, tetapi ingat di dalam menyusun visi sekolah kita yang penting sudah memasukkan poin-poin inti dari 6 poin tadi dari profil pelajar Pancasila. Kecuali kalau kita tidak memasukkan iman dan takwa. Nah, takutnya sekolah ini tidak mengajarkan karakter. Apalagi pendidikan agama dan budi pekerti itu memang harus diajarkan. Karena memang banyak siswa yang kehilangan arah. Karena ya arahnya hilang, bingung. Bingungnya karena apa? Karena memang lingkungannya juga yang kurang memadai untuk mengajarkan tentang iman dan takwa itu tadi. Jadi kita selaku orang tua yang kedua bagi mereka di sekolah, kita harus menanamkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita memperkenalkan bagaimana agama itu penting bagi hidup mereka. Masih ada? Sudah pas berarti yang pertama tadi. Yang ini. Nah, Karena berarti terampil nanti diartikan rancu. Terampil apa nih? Nah, terampil itu kan bisa ke negatif, bisa ke positif. Tapi kalau udah dijelaskan ada apa dalam prestasi unggul. berarti sudah pas ya Bapak Ibu. Berarti visi misi sekolah ini yang kita punya sudah sesuai dengan 6 poin profil pelajar Pancasila. Udah? Lagi ini satu. Bapak Ibu, saya ada sedikit mati. Ini saya sambil ya, mohon maaf sambil membuat ini laporan. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingin mengarahkan sedikit maksud saya ya, dari apa yang sudah Pak Aldo sampaikan tadi. Masalah ini sudah ya kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini adalah pencerminan maksudnya ya dari profil pelajar Pancasila. Apa sih yang kita impikan dari murid-murid kita di sini? Tentunya yang pertama, hampir semua jawaban Bapak Ibu itu adalah ingin siswa kita beriman dan bertakwa. Tentunya begitu ya. Oke, berikutnya ada 6 poin, ya. Ada 6 poin dan itu nanti diakhiri dengan kemandirian, kebenekaan global, kreatif dan lain-lain. Itu yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang kita inginkan tadi. Nah, yang masalah visi ya, saya sedikit mengarahkan tadi menarik sekali. Jadi saya agak terusik-usik. Ya, di sini yang kita inginkan itu
memang ada perubahan, tapi dalam kondisi sekarang kan nggak mungkin ya, karena ini sudah begini adanya, sudah bukan diciptakan, maksudnya sudah dibuat visinya sesuai begitu. Tapi CGP kita, Pak Aldo ini, bagaimana kita ingin menselaraskan, gitu, maksudnya di sini ya, menselaraskan visi ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi perlu diinikan, tidak mesti kita menuliskan semua profil Pancasila di sini. Ya, gitu maksudnya ya. Jadi ini mewujudkan insan. Nah, mestinya memang yang pertama insan yang unggul dalam prestasi. Nah, mestinya yang pertama itu memang mestinya beriman dan bertakwa dulu ya. Inginnya kita gitu ya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baru nanti insan yang unggul. Oke ya. Beradab dulu ya, baru ilmu. Jadi memang kalau saya juga menginikan mestinya mungkin direvisi for the next ya, next week ya, next years ya. Mestinya juga berdasarkan iman dan takwa dulu, karena semua kita menginginkan siswa yang beriman bertakwa dulu ya. Apabila sudah beriman bertakwa, tentunya dia akan beradab, insya Allah. Berikut baru ya insan yang unggul dan lain-lain. Betul sekali. Tadi saya sudah ada yang mengusik ya, kayaknya memang perlu sedikit revisi itu ya. Dan berikutnya baru sains teknologi diimbangi dengan keunggulan lokalnya sama, dan melalui budaya literasi. Mungkin untuk berikutnya, siapa tahu nanti Pak Aldo menjadi pengawas ya, nantinya ya. Atau di sini CGP yang lainnya, mungkin di sini sudah banyak ya GP-nya ya, guru penggeraknya yang akan bergerak bersama ya, mewujudkan sekolah yang beriman dan bertakwa. Memang di sini bukan sekolah agama, tapi setidaknya kita ingin siswa kita ya memiliki iman dan takwa kepada Tuhan ya. Nanti berikutnya itu ya, Pak Aldo boleh. Tapi itu benar-benar visi sekolah sini? Iya. Iya, memang benar-benar ya. Iya. Maksudnya kita tidak akan merubah mungkin untuk pembahasan kita untuk berikutnya. Kebetulan di sini ada juga Ibu ini ya, nanti dia juga mendengar ya, kalau di profil Pancasila itu yang paling utama adalah iman dan takwa. Nanti berikutnya menyusul yang lain. Boleh berpendapat. Iya boleh. Dalam bahasa Indonesia itu sudah menjelaskan, itu kan ada kata-kata berdasarkan. Jadi tujuan SPOK. utamanya itu di awal kata. Ya, awal kata. Untuk mewujudkan insan yang unggul dan terampil itu harus berdasarkan. Iya, Sudah ada. berdasarkan ya, Jadi, sekolah yang beriman. yang utama itu adalah kata-kata berdasarkan. Jadi dari utama itu Sudah dari sebenarnya. utama. Tidak mesti kalimat beriman dan bertakwa itu diletakkan di posisi di awal kata. Baik kalau Iya. begitu. Mungkin Coba tadi, ada coba tengok yang subjek, predikat, di awal. objek dan keterangannya. Iya. Sebelum Keterangan dirubah tadi Pak Ini. Aldo ya. Oke. Wujudnya insan Kan yang tujuan kita dalam- adalah mewujudkan, berdasarkan. menginginkan, Oh ya, betul ya betul. kan? Jadi- Berdasarkan iman dan Iya. Jadi insan yang unggul dan prestasi Oke, ini diingkut dalam iman. Iya, betul, Tapi betul. kalau menurut Ya. saya, ya, enggak. oke. Memang harus membaca betul ini ya. Iya, karena rancu di situ memang. Iya, rancu ya. Makanya for the next mungkin ada Jadi, revisi. berarti harus kerjasama dengan guru bahasa Indonesia gitu. Karena kalau orang awam akan membaca dia tidak paham, Iya. kurang paham kalau tidak membaca dengan teliti ya. Saya juga tadi awalnya gitu ya. Iya. Oh iya. Karena tidak ada di Unggul dalam kata-kata berdasarkan. Ya, karena dia ada terampil berdasarkan Iya. iman dan takwa. Oke, mungkin ya untuk masukan tahun depan agar ada ya. Sebenarnya visi juga harus direvisi ya setiap tahunnya agar kita lihat-lihat. Oke, silakan Pak Aldo untuk memimpin diskusi berikutnya. Oke, silakan. Ada Nah, satu lagi ya. Satu lagi ya Bapak Ibu. Yang terakhir itu prakarsa perubahan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat tadi apa itu prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan tadi adalah penggambaran dan upaya nyata yang kemungkinan gotong royong dan kontribusi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset dan kekuatan. Berupa sebuah kalimat yang berisi kata utama yang dikuatkan dengan kata frasa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah,
Pertanyaan untuk Prakasa Perubahan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi-misi sekolah? Ini langsung dibahas atau Jawab boleh, jawab bersama-sama. dijawab bersama-sama boleh? Ya, memberikan pendapat. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sekolah? Silakan boleh diskusikan inisiatif. Silakan Bapak Ibu diskusikan dulu. Jadi di sini ada 4 pertanyaan Prakarsa Perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi misi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru dan orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan Prakarsa Perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Silakan Bapak Ibu, kita bahas dulu yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi misi sekolah? Inisiatif perubahan. Misi itu tidak. Misi itu berarti ada misinya. Kalau inisiatif kira-kira Ide. ide. Jadi berarti ada tujuan Kerjasama. so pemikiran Ke sekolah. iya benar Kalau tidak ada kerjasama tidak. Jadi apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai misi sekolah? Nah, kalau saya berpendapat di sini gotong royong. Nah, bekerja sama seperti kata Pak Ep tadi, Bu Ep salah. Ibu Ulfa yang ngomong Pak. Pak Ep tadi bekerja sama. Jadi bagaimana cara untuk melakukannya untuk mencapai visi misi sekolah tadi? Kita harus saling bekerja sama, saling membantu satu ide agar tercapainya visi misi sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Komunikasi. Nah, komunikasi juga betul. Tanpa adanya komunikasi tidak akan tercapai Nah. kerjasama tadi seperti itu kan. Jadi kalau- Gotong royong tadi, jadi komunikasi itu paling penting. Jadi betul juga karena kalau komunikasi tidak satu arah, mungkin terjadi miskomunikasi. Yang satu mau visinya seperti ini, yang satu visinya seperti ini. Yang satu mau ke jurang, yang satu mau ke surga. Komunikasi yang baik dan Karena kalau komunikasi juga tidak baik, mungkin visi misi sekolah itu bisa hancur. Bahkan hubungan pun bisa hancur kalau karena saling terjadinya komunikasi. tidak ada komunikasi di belakang. Ya, berarti yang dibutuhkan boleh dicatat, boleh Komunikasi. Ada juga mungkin Bapak Ibu bisa nyambahkan romantismenya. Nah, karena paham romantisme ini muncul saat revolusi Prancis. Apa romantisme? Karena orang-orang Prancis dulu juga membuat sebuah slogan liberté, égalité dan fraternité. Kebebasan. Karena kalau tidak komunikasi ini tidak jalan. Karena untuk membangun sebuah masa depan yang gemilang, kita harus membangun kerjasama. Kerjasama ini bisa dikaitkan dengan sebuah paham yaitu romantisme. Jadi romantis ini bukan hanya untuk pasangan, tetapi harus komitmen. Karena kalau tidak ada kesepakatan, ini bakal hancur. Karena juga memang kalau kita kaitkan dengan masa lalu, orang-orang di Prancis yang kalau dia tidak menentang kebijakan Raja Louis, mungkin Prancis hari ini masih tertekan di bawah kepemimpinan kerajaan, di bawah monarki. Begitu juga dengan kaitan dengan sekolah. Karena paham romantis ini tidak hanya untuk, begitu juga dengan hubungan. Hubungan itu kalau tidak satu ide, yang satunya mau A, satu B juga tidak bisa. Makanya perlu Karena menggabungkan beberapa orang itu sulit. Nah, intinya tadi juga ada di komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah, guru,
komite siswa, jadi terbuka tadi seperti itu. Betul sekali Bu Mike, berarti komunikasi ini yang penting. Komunikasi yang terbuka. Karena kalau komunikasi kita contohkan komunikasi itu melalui media sosial, mungkin tidak nyampai. Kalau ngomong langsung baru nyampai. Oh ini masalahnya. Kalau tidak ngomong langsung masalah itu bisa panjang, bahkan mengakibatkan perpecahan. Yang PR buat kita itu kita harus menciptakan komunikasi yang terbuka tadi. Karena kalau saya lihat komunikasi di sekolah-sekolah itu kurang terbuka. Iya kan? Iya. Ya kurang tertutup lah. Iya, jadi kurang memikirkan aspirasi bawahan seperti itu. Kurang kerjasama. Iya. Mungkin selama ini komunikasi kita belum, karena memang kalau komunikasi ini hanya keinginan kita juga tanpa memikirkan keinginan orang lain juga tidak bisa. Jadi membangun sebuah perubahan itu kita harus bekerja sama dan saling mendukung dan komunikasi yang baik. Maka kalau di bangsa Indonesia berapa suku diciptakanlah bahasa Indonesia agar komunikasi itu satu arah. Nah. Mungkin kalau tidak ada bahasa Indonesia, orang Papua ngomong orang Rejang susah. Tidak akan tercipta. Jadi tidak terciptanya komunikasi yang baik. Maka diciptakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Izin menambahkan Pak? Boleh Bu Sinta. Oke, baik ya, dari yang poin pertama tadi, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya selama jadi guru itu ada mengikuti kegiatan workshop namanya yang kemarin ya Pak. Itu kalau menurut saya itu merupakan salah satu kegiatan yang mengacu pada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu sendiri Pak. Nah, itu juga betul salah satu mengembangkan potensi warga sekolah dengan cara pelatihan, termasuk mengikuti guru penggerak. Iya, guru penggerak. Nah, guru penggerak ini juga merupakan salah satu inisiatif perubahan yang dapat kita kembangkan di dunia pendidikan. Apalagi untuk sekolah-sekolah yang memang sudah menjalankan kurikulum merdeka. Nah, itu yang pertama, apa inisiatif perubahan. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Tim kerja. Apa saja kolaborasi yang dapat Kolaborasi kolab, kerjasama. Membuat satu tim antara kepala sekolah, guru, TU, dan bahkan melibatkan komite. orang tua gitu. Nah ya, komite. Komite kan adalah Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan kepala sekolah? rapat lah berarti. Mengadakan rapat. Salah satunya membuat komite sekolah. Nah, mungkin ini juga bisa komite sekolah dibantu, nanti ada beberapa guru, siswa, kepala sekolah, agar apa yang ingin mereka capai, apa yang ingin dicita-citakan, baik itu sekolah, murid atau peserta didik, agar menciptakan generasi yang penerus untuk yang masa akan datang. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dapat tercapai? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatannya rapat itu, rapat pertemuan antara wali murid dengan guru, terus Mulai catat, rapat atau pertemuan antar guru dan wali murid atau komite sekolah. Masih ada? Mengevaluasi per bulan. Mengevaluasi kegiatan pembelajaran selama 1 bulan. Bulan boleh. Biasanya kalau kita sebelum memulai pembelajaran di awal tahun atau awal pembelajaran, kita wajib mengevaluasi. Dan menutupnya juga seperti saat pembagian rapor, kita juga wajib mengevaluasi bagaimana pendidikan kita selama 6 bulan ini. Masih ada? Jadi ada 2,
apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru dan kepala sekolah agar visi bisa tercapai? Yang pertama tadi dengan cara rapat komite, yang kedua dengan rapat awal tahun dan akhir tahun. Dan juga bisa mungkin kegiatan yang dapat dilakukan mungkin bisa sama dengan study tour juga bisa. Pelatihan study tour ini jangan pikirkan jalan-jalannya, tetapi pelatihannya. Apa yang kita ambil dari di lapangan. Mungkin karena bahasa study tournya saja. Mungkin cara kunjungan industri, kalau di kuliah itu namanya kunjungan industri. Jadi kita melakukan kunjungan untuk mendapat ilmu. Misal K13, siapa yang menggunakan kurikulum Merdeka dulu pertama di Indonesia? Mungkin kita bisa kunjungan situ, bagaimana penerapan P5, bagaimana menerapkan kearifan kebinekaan global. Karena kita masih bingung bagaimana menerapkan P5 di sekolah. Ada yang kerjanya hanya main HP, kadang siswa tidur, guru juga bingung, tidak tahu apa yang dilakukan. Mungkin itu bisa sebagai bentuk kegiatannya dengan cara kunjungan atau belajar. Study banding. Kalau tour mungkin jalan-jalan, mungkin study banding. Bisa nanti kita kasih ide sama kepala sekolah agar study banding ini mungkin bisa diterapkan juga. Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Maksudnya itu langkah-langkah satu apa gitu. Ya. Langkah-langkah, misal langkah-langkahnya apa? Yang pertama, untuk merancang ini. Jadi tindak lanjut kita setelah ini apa? Yang pertama tahap perencanaan. Pertemuan dulu dengan wali. Sesama guru sesama guru dulu. Komunikasi dengan warga sekolah. Dan kepala sekolah. Iya. Tindak lanjuti rancangan yang kita buat. Perencanaan ini didiskusikan dengan keluarga. Jika telah menghasilkan hasil. Jadi yang pertama tadi apa? Mendiskusikan dulu atau merencanakan dengan warga sekolah. Warga sekolah ini ada kepala sekolah, guru, tata usaha, siswa, dan orang tua. Karena orang tua juga berkaitan dengan sekolah. Nah, apalagi? Yang kedua apa? Perencanaan. Mengkomunikasikannya. Ya, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikannya. Menindaklanjuti. Yang ketiga, Mengimplementasi. Yang kedua implementasi Komunikasikan. yang pertama merancang, yang kedua komunikasikan, yang ketiga Kesepakatan enggak kesepakatan enggak sih? udah di merancang tadi kayaknya. Udah. implementasi itu apa? Menerapkan. Menerapkan. Kalau ini hanya dikomunikasikan tanpa diterapkan juga tidak bisa. Betul Bu Miki? Kemudian jangan langsung dilaksanakan, dievaluasi dulu. Ya dah. Seperti langkah-langkah penelitian lah. Bagus komunikasi berarti evaluasi baru diimplementasikan. Menerapkan. Merancang, sebelum kita merancang juga sebenarnya kita harus mengumpulkan masalah dulu. Rumusan masalah berarti. Merumuskan Ya, hampir sama. Kalau kita harus melihat dulu, karena orang di atas tidak mungkin menerapkan kurikulum ini secara mendadak. Jadi dia perlu ada pembahasan dulu. Berarti perencanaan, merumuskan masalah, komunikasikan, Penerapan, menerapkan, evaluasi. Mungkin langkah terakhirnya juga bisa nanti setiap guru yang ingin mengembangkan potensinya bisa diberikan pelatihan atau adanya in-house training atau IAT
mengenai kurikulum yang ingin diterapkan atau visi misinya. Mungkin itu saja. Sudah selesai? Belum. Mungkin itu saja pembahasan kita. Silakan Notulen bacakan hasil diskusi kita hari ini yang berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Berarti poin yang terakhir kan sebelum dibacakan semuanya. Oke, baik. Menurut yang kita simpulkan pada pertemuan hari ini adalah yang pertama itu kita akan membahas tentang poin yang rumpang-rumpang tadi, di mana itu kalimat rumpang, di mana di sana ada cita-cita untuk murid. Yang pertama itu pertanyaannya kita memimpikan murid yang dari kesimpulan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter yang pertama dari murid itu yang lebih penting untuk mengarah ke yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian perlu juga adanya berdedikasi dan murid yang berprestasi, di mana setiap murid itu harus memiliki niat dulu, karakter yang baik, serta dedikasi yang bagus juga untuk mewujudkan prestasi yang baik. Terus poin yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah generasi emas, di mana generasi emas itu diwujudkan berdasarkan adab, jujur, dan sifat kemanusiaan yang bisa memanusiakan. Nah, kita percaya bahwa murid itu adalah merupakan aset dan generasi emas yang bisa memanusiakan manusia. Terus, poin ketiga, di sekolah kita mengutamakan hal yaitu beradab dan berilmu, disiplin dan jujur, di mana adab yang diimplementasikan di lingkungan sekolah